hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 00.20 waktu Indonesia bagian Barat. Motif tersangka melakukan dugaan tindak pidana yaitu berawal dari sakit hati dan dendam terhadap korban karena dituduh menggelapkan hasil uang penjualan di toko. Serta tersangka dari awal juga telah mempunyai niat ingin melakukan dengan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Toko sayur milik seorang wanita bernama Cynthia Hasibuan adalah salah satu toko yang paling ramai di Pasar Sagulung, Kota Batam. Sebuah bangunan 3 tingkat berwarna peach di mana lantai 1 digunakan sebagai toko dan lantai 3 digunakan sebagai mes karyawan. Mes tersebut digunakan campur untuk lelaki dan perempuan. Sebagian karyawan yang tinggal di sana juga masih ada hubungan keluarga dengan Ibu Cynthia karena memang Ibu Cynthia ini berbaik hati kepada keluarga besarnya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau ikut bekerja menjadi karyawan di tokonya yang ramai tersebut, dia persilahkan dengan tangan terbuka. Namun sayangnya karena sebuah kejadian besar yang juga melibatkan karyawan yang juga masih saudaranya, Cynthia Hasibuan terpaksa harus menutup kios sayurnya tersebut sampai sekarang. Apa yang terjadi di dalam kios tersebut hingga harus tutup dan meninggalkan kekecewaan di hati para pelanggannya? Ikuti terus video ini hingga akhir ya sobat. Nelwina Tanjung atau biasa dipanggil Wina adalah seorang gadis yang berasal dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara dan merupakan salah satu dari anggota keluarga besar Cynthia Hasibuan yang turut bekerja di toko tersebut. Dia bekerja sebagai kasir dan terkadang juga ikut membantu melayani pelanggan. Wajahnya cantik, kulitnya putih, ramah, pandai bergaul dan juga senang membantu orang lain. Itulah pribadi Wina, sehingga dirinya banyak disukai oleh pelanggan dan juga rekan kerjanya. Usianya baru menginjak 22 tahun di tanggal 14 Juni 2024 lalu dan sudah memiliki seorang kekasih yang sudah 3 tahun ini menjalin hubungan. Dalam waktu dekat mereka berencana akan menikah dan saat ini mereka berdua sedang giat-giatnya mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan. Akhir-akhir ini Wina merasa bingung karena sering kehilangan uang yang dia letakkan di meja kasirnya. Bahkan pernah hilang sebesar 1 juta rupiah. Selain uang, toko tersebut juga beberapa kali mengalami kehilangan barang. Hal tersebut sering juga dia curhatkan kepada rekan-rekan kerjanya. Dirinya merasa tidak enak kepada pemilik toko karena uangnya sering hilang. Sayangnya sepertinya pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya uang dan barang itu tidak tertangkap kamera CCTV sobat. Di toko tersebut ada sih 3 CCTV, 2 di pintu depan dan 1 di pintu belakang. Walaupun begitu, Wina sepertinya tahu siapa yang sering mengambil diam-diam uang di meja kasirnya itu. Dirinya mencurigai seorang sopir armada sayur di toko tersebut. Namanya adalah Zul Bahri, seorang pemuda berusia 26 tahun yang berasal dari Sumatera Utara juga. Dia merantau ke Batam untuk bekerja di toko sayur Cynthia Hasibuan yang merupakan tantenya sendiri. Zul juga sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang dia tinggalkan di Dolok, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Zul juga masih punya hubungan saudara dengan Wina, di mana Zul ini adalah paman dari Wina, di mana Wina biasa memanggil Zul dengan sebutan tulang atau paman dalam bahasa Batak. Karena Wina sudah lelah dengan kehilangan uang dan barang yang cukup sering, dia pun memberanikan diri menegur Zul mengenai kecurigaannya dan juga melaporkan ke pemilik toko. Tidak diceritakan apakah Zul mengakui atau mengelak, namun yang pasti akhirnya Zul pun diberhentikan dari pekerjaannya sebagai sopir di sana dan posisi sopir langsung digantikan oleh orang lain. Namun Bu Cynthia, si pemilik toko, masih berbaik hati mempersilahkan Zul untuk tetap tinggal di mes sampai dirinya mendapatkan pekerjaan baru di tempat lain. Sampai detik itulah muncul perasaan dendam kepada keponakannya Wina. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa Zul ini punya rasa sama sang keponakan. Ya sedikit menjadi lupa bahwa ada anak istri yang menunggunya di kampung halaman. Namun Wina tidak pernah menanggapi rasa suka dari Zul tersebut. Wina fokus dengan hubungannya bersama kekasihnya yang bekerja sebagai karyawan di sebuah toko olahraga di dekat sana juga.
Wina tidak menyadari ada bahaya yang mengintai dari kamar sebelahnya di mes, kamar milik Sul sang paman. Sakit hati Sul kepada Wina membuatnya ingin berbuat sesuatu kepada keponakannya tersebut. Maka sejak hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, Sul secara diam-diam sudah mengikuti gerak-gerik Wina dari kejauhan tanpa Wina sadari. Sampai saat Wina mandi di malam setelah pulang bekerja pun Sul ikuti. Di sanalah dirinya melihat bahwa keponakannya tersebut mengenakan pakaian yang membuatnya menjadi berhasrat. Wina tampak mengenakan daster atau gaun tidur tanpa mengenakan pakaian dalam. Wina sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang mata nakal yang sedang mengintainya saat itu. Wina pun dengan cuek masuk ke kamarnya bermaksud untuk beristirahat malam itu. Sul yang di dalam pikirannya sendiri dan pikiran si otongnya sudah berkecamuk ingin berontak, berusaha meredamnya terlebih dahulu, menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Dia tahu bahwa setiap jam 12 malam, mes dalam keadaan sepi karena para karyawan pergi berbelanja termasuk sopir penggantinya. Mereka semua belanja ke pasar induk sampai dini hari nanti. Wina tidak ikut berbelanja karena posisinya sebagai kasir dan Zul juga tidak ikut karena posisi dirinya sudah tidak aktif di toko tersebut. Masuk jam 2 dini hari. Saat-saat di mana banyak orang yang sedang melaksanakan sholat tahajud nih, Zul malah mulai melancarkan aksinya. Mengendap-endap Zul berjalan ke arah kamar Wina yang berada di sebelahnya. Kebetulan pintu kamar Wina tidak dikunci. Dirinya pun membuka pintu kamar tersebut dan dilihatnya Wina sang keponakan cantiknya tampak masih tertidur dengan lelap. Zul dekati tubuh Wina dan mulai meraba bagian kaki Wina hingga sampai ke arah perut. Selelap-lelapnya seorang tidur, tentu saja menjadi bangun kalau tiba-tiba merasakan ada yang menyentuh bagian sensitifnya ya sobat. Begitu juga Wina yang terbangun dan langsung terkejut melihat pamannya ada di atas tubuhnya. Wina kemudian berteriak dan seketika Zul menyerang wajah Wina dengan tangan kosongnya sampai bagian mulut Wina sedikit mengeluarkan cairan merah. Wina yang menahan rasa sakit meminta ampun kepada Zul dan mengingatkan pamannya tersebut untuk istighfar. Namun Zul sudah kepalang tanggung, diserangnya leher Wina. Kencang dan lama, Wina masih bisa mengeluarkan suara, "Tulang, tulang," atau "paman, paman," meminta agar pamannya tersebut sadar dan menghentikan perbuatannya. Namun Zul yang sudah gelap mata terkungkung oleh hasrat dan dendam tidak mendengarkan Wina. Dia terus lakukan serangan sampai akhirnya Wina pun tidak sadarkan diri lagi dan sepertinya sudah menghembuskan nafas terakhirnya saat itu. Zul kemudian melepaskan tangannya dari bagian leher Wina. Melihat keponakannya yang sudah tidak bernyawa itu, Zul bukannya sadar dan ketakutan, namun malah masih ingin melanjutkan hasratnya yang dia tahan sedari tadi. Kemudian Zul pun membawa tubuh tidak bernyawa Wina ke kamar Zul sendiri. Dia tutup pintunya dan mulai melakukan perbuatan yang tidak pantas sama sekali kepada tubuh keponakannya yang sudah tidak bernyawa itu. Sampai akhirnya Zul puas dan mulai berpikir bagaimana cara menyembunyikan tubuh Wina. Dia pun kemudian turun ke lantai bawah sebentar untuk mengambil plastik wrapping. Kemudian dia naik lagi ke kamarnya dan mulai membungkus Wina dari kepala sampai perut. Kedua kaki Wina dia ikat dengan lakban. Setelah itu Zul meletakkan tubuh Wina di bawah tempat tidurnya dan Zul lanjut memikirkan rencana kaburnya. Saat pagi menjelang, dirinya pun kemudian menghubungi tantenya yaitu Ibu Cynthia si pemilik toko dan berkata bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan lain di luar kota Batam sehingga dirinya harus berpamitan saat itu juga dan pergi meninggalkan kota Batam. Tanpa menaruh curiga apapun, Ibu Cynthia pun mempersilahkan Zul untuk berkemas dan pergi dari mes hari itu juga. Rekan-rekan Wina di hari Jumat pagi itu merasa heran karena teman mereka, si Wina, tidak juga menampakkan batang hidungnya. Handphonenya juga dalam kondisi tidak aktif. Padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali Wina tidak masuk kerja tanpa izin. Para pelanggan yang senang dengan pelayanan Wina juga banyak yang menanyakan kemana Wina kok tidak tampak di hari Jumat itu. Rekannya mulai mencari Wina di hari itu. Mereka cek ke dalam kamar namun tidak ada juga penampakan si Wina ini. Kemana ya Wina? Seorang sahabat Wina yang sangat dekat dengan Wina mulai merasa tidak enak. Bahkan sejak semalam dia merasa ada yang mengganjal di hatinya.
karena di hari Kamis kemarin dia masih ketemu dengan Wina dari pagi sampai sore, dan Wina sempat mengajaknya untuk pergi ke salon di hari itu, namun sang sahabat menolak ajakan Wina karena dirinya sedang tidak ada motor. Setelah menolak permintaan Wina, sang sahabat pun menjadi kepikiran sampai malam harinya. Ada sesuatu yang dia rasakan, sampai-sampai tidurnya di malam itu menjadi tidak nyenyak. Tapi kenapa ya? Dan ditambah lagi di pagi hari Jumatnya, sang sahabat tidak menemukan keberadaan Wina. Semakin galau hatinya. Dan bersamaan dengan hilangnya Wina, para rekan kerja juga menyadari bahwa mantan sopir toko si Zul juga hilang. Tidak ada satupun rekan yang dipamitinya. Seorang karyawan toko yang juga masih sepupu dari Zul mulai mencari keberadaan mereka di lantai 3. Awalnya dia mau mencari Zul, maka dia pun pergi menuju ke kamar Zul sepupunya itu. Begitu sampai di depan kamar, mulai tercium aroma yang kurang sedap dari arah dalam kamar Zul. Karyawan tersebut pun masuk ke dalam kamar dan mulai mencari sumber aroma itu. Pas dicari-cari dengan menggunakan senter, kemudian ditemukanlah sebuah sosok tubuh. Awalnya terlihat rambut dari bawah tempat tidur, dan setelah dilihat dengan lebih dekat lagi, tampaklah sesosok tubuh wanita yang kepalanya tertutup dengan plastik dan pakaian dalam bawah tidak lagi terlihat menempel di tubuh tersebut. Panik semua melihat penemuan tersebut. Mereka pun segera melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Di hari itu, kios sayur Cynthia Hasibuan ditutup dan dibatasi dengan pita polis line. Polisi membawa tubuh tidak bernyawa tersebut ke Rumah Sakit BP Batam di Sekupang untuk dilakukan otopsi, dan mereka sudah meyakini bahwa itu adalah Wina, rekan mereka yang sudah menghilang selama 2 hari. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk menemukan pelakunya. Seluruh karyawan dimintai keterangan, dan banyak di antara mereka yang mengaitkan tiadanya Wina dengan hilangnya Zul, si mantan sopir yang juga tanpa kabar di hari yang sama. Mereka juga menduga bahwa mungkin Wina menjadi korban penghabisan nyawa ini ada kaitannya dengan laporan yang dilakukan Wina kepada pemilik toko mengenai uang yang sering hilang, hingga akhirnya membuat Zul, si sopir lama, diberhentikan. Untuk memastikan kebenaran dugaan dari para saksi ini, tentu saja pihak kepolisian harus menemukan Zul Bahri terlebih dahulu. Dan setelah beberapa waktu melakukan pencarian yang intensif kepada Zul, akhirnya gabungan tim kepolisian dari unit Reskrim Polsek Sagulung, Satreskrim Polresta Barelang hingga Polda Kepulauan Riau, keberadaan Zul si tersangka utama dapat juga terdeteksi di kampung halamannya di Dolok, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Mereka pun menangkap Zul pada tanggal 10 Juli 2024 dan menahannya sementara di Sumatera Utara sembari menunggu tiket pesawat untuk membawa Zul ke Batam. Akhirnya 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 8 malam, Zul berhasil dibawa sampai ke Batam. Dengan langkah tertatih, tampak Zul yang saat itu mengenakan kaos hijau dan celana pendek hitam serta masker hitam berjalan diiringi para petugas melintasi area bandara untuk dibawa pergi menuju rumah barunya di Polsek Sagulung. Di sana Zul pun mengakui perbuatannya dan tidak tampak sama sekali penyesalan di wajahnya. Dia mengaku melakukan tindakan penghabisan nyawa kepada Wina, keponakannya sendiri, dan setelah tiada, dia perkaos tubuh tersebut. Motifnya melakukan itu adalah karena merasa sakit hati kepada Wina yang dianggap telah membuatnya kehilangan pekerjaan. Sementara pemerkosaan diakui Zul karena dirinya merasa berhasrat saat keponakannya tersebut terlihat mengenakan baju tidur tanpa mengenakan pakaian dalam. Benar-benar kamu ya Zul, paman seperti apa kamu Zul? Saat ini Zul tengah menunggu persidangannya dan dirinya dijerat dengan pasal 338 dan 339 mengenai pembunbunan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 15 tahun tergantung dari keputusan majelis hakim nanti. Dan tubuh tidak bernyawa Wina pun sudah diantarkan ke pembaringan terakhirnya di TPUC Temiang Batam pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 atau 1 hari setelah ditemukan. Kita doakan bersama semoga Nelwina Tanjung atau Wina kini sudah dapat beristirahat dengan tenang ya sobat, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Serta semua rekan dan keluarga yang ditinggalkan Wina Tanjung diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. Kini kios sayur 3 lantai berwarna peach cerah itu pun tampak kosong dengan beberapa jendela yang sudah pecah. Lantai 3 menjadi saksi bisu rasa sakit yang dirasakan oleh Wina di saat-saat terakhir hidupnya. Apakah nantinya kios tersebut akan dibuka lagi? Hanya Ibu Cynthia Hasibuan yang tahu.
Demikianlah kisah kasus kita kali ini. Bagaimana menurut pendapat sobat semua mengenai kejadian ini? Tulis di kolom komen ya. Batiwul berdoa semoga Sulbahri mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin. Terima kasih untuk semua sobat yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.